Mamat berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 7.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan 5 km per jam. Pada waktu yang sama, Slamet melakukan perjalanan dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak antara kota A ke B 132 km, maka mereka akan bertemu di perjalanan pada pukul A 8.00, B 8.12, C 8.30, D 8.42, E 9.05. Oke. Jadi kalau berhadapan kayak gini sebenarnya memang ada rumusnya ya. Cuma daripada kita pakai rumus, mending kita secara logika aja. Kan makin lama kan makin mendekatkan mereka. Jadi langsung aja waktunya itu sama dengan jaraknya dibagi dengan jumlah kecepatan ya. Jumlah kecepatannya. Nah, langsung aja nih, jaraknya berapa? 132. Berarti 132 dibagi dengan jumlah kecepatannya 50 tambah 60. 110 ya. Kita sederhanakan, coba sama-sama dibagi 2 dulu berapa? 132 bagi 2 kan 66 dibagi 55. Sama-sama dibagi 11 jadi 6/5. Baru kita hitung nih. Ini berapa? 1/5 ya. Karena kan 6 bagi 5 kan 1, masih ada sisanya 1, jadi 1/5. Ini jam ya. Ingat, ini satuannya jam. Kalau kita ubah, ini kan jadi 1 jam ditambah ini 1/5 jam. Nah, 1/5 ini kita ubah dalam menit karena dia nggak bulat ya. 1 jam kan 60 menit. Berarti ini dikali 60. 60 bagi 5 berapa? 12 menit. Nah, tinggal kita jumlahkan aja nih. Dari jam 7.00 terus 1 jam 12 menit ke depan berapa? 7 tambah 1 kan 8 ya. Masih ada sisa 12 menit. Berarti 08.12 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Jadi kalau berhadapan, ini kan berhadapan ya. Kota A ke kota B-nya. Jadi kota A, kota B, yang satunya dari A ke B, yang satunya dari B ke A. Nah, kalau berhadapan kayak gini, cara cari waktu bertemunya itu jarak dibagi dengan total kecepatannya nih. Simpelnya seperti itu biar mudah ya. Sebenarnya ada rumusnya, cuma kalau pakai rumus nanti kita harus hafal rumus gitu ya. Logikanya gitu aja. Kalau berhadapan itu dibagi dengan total kecepatannya. Berat badan Ika adalah 37 kg. Setelah 4 bulan, berat badannya menjadi 39,082 kg. Berapa persenkah kenaikan berat badan Ika? A 4,30%, B 4,332%, C 5,310%, D 5,627%, E 5,641%. Oke, ini kan yang ditanyakan persentase kenaikan. Berarti kita hitung dulu kenaikannya dari 37 menjadi 39,082. Berapa? Tinggal dikurangin aja nih, 39,082 dikurang 37. Berapa? 2,082. Nah, kalau yang namanya persentase kenaikan selalu dibagi dengan yang awal ya. Berarti dibagi dengan ini nih 37, karena yang ditanyakan persentase selalu dikali dengan 100% ya. Ini tinggal digeser aja nih 2 komanya 2 angka ke sini ya. Jadi 208,2 dibagi 37 ya. Berapa? Ini kalau dihitung 5,627% ya. Oke. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Sekarang umurnya 2 kali umur B. Berapakah jumlah umur mereka sekarang? A 36, B 42, C 45, D 46, E 48. Oke. Jadi kita misalkan aja umur A sekarang sama B sekarang ya. A kecil, B kecil ya. Jadi sekarang nih A sama B ya. Terus 8 tahun yang lalu berarti sama-sama dikurangi 8 ya.
Jadi A dikurang 8, B-nya juga dikurang 8. Katanya 8 tahun yang lalu umurnya si A ini, yang A min 8 ini, sama dengan 3 kali umur B. Tentu 8 tahun yang lalu juga ya. Berarti sama dengan 3 dikurung gini nih. Nah, terus ini kita kalikan ke dalam ya. Nih. Akan jadi apa? A min 8 sama dengan 3 kali B, 3B, ini 3 kali 8 berapa? 24 ya, berarti kurang 24 ya. Terus katanya sekarang umurnya 2 kali umur B. Jadi A yang sekarang ini sama dengan 2B. A sama dengan 2B yang sekarang ya. Berarti ini kita ganti aja jadi 2B ya. Jadi 2B dikurang 8 sama dengan 3B dikurang 24. Yang 2B ini pindah ruas ke sini aja ya. Jadi 3B kurang 2B berapa? 3 dikurang 2 kan 1, berarti 1B atau B aja ya. Min 24 pindah ruas ke sini jadi plus ya. Jadi 24 kurang 8 berapa? 16. Jadi umur B sekarang adalah 16 ya. Berarti A-nya sama dengan 2 kali B. 2 kali 16 berapa? 32. Nah, yang ditanya jumlah umur mereka sekarang, berarti 32 ditambah 16 berapa? 48 ya. Oke, sehingga jumlah umur mereka berdua sekarang adalah 48. Yang E ya, oke. Panitia reuni sebuah sekolah mengedarkan undangan kepada 50 orang perempuan dan 70 orang laki-laki. Apabila 40% undangan perempuan dan 50% undangan laki-laki yang bisa hadir, berapa persenkah yang tidak hadir? Oke, pilihannya A 34%, B 44%, C 54%, D 64%, E 74%. Oke, jadi gini. Yang perempuan kan yang bisa hadir 40% ya. Berarti yang nggak hadir sisa dari 40%, kan total 50 ini kan totalnya mewakili 100%. Nah, sisa dari 40% berarti 60% ya. 60% atau 0,6. 60 dibagi 100 ya. Dikali banyaknya yang perempuan, dikali 50 ya. Sama dengan berapa? Ini nolnya ini coret aja 1, terus satu angka di belakang koma ini dibulatkan. 6 kali 5 30 ya. Terus yang laki-laki kan yang hadir 50%, berarti yang nggak hadir 50% atau setengahnya ya, setengah dari 70 ya, karena banyak laki-laki 70 orang ya yang diundang, berarti setengahnya adalah 35 ya. Oke, kalau kita totalin yang nggak hadir sama dengan 30 tambah 35 berapa? 60. Oke, 65 ya. Sehingga bisa kita hitung persentase yang nggak hadir sama dengan banyaknya yang nggak hadir 65 dibagi dengan totalnya ya, total yang diundang 50 tambah 70 120. Namanya persentase selalu dikali dengan 100% ya. Oke, sama dengan, nah ini 65 dibagi 120 atau gini aja. Kita coret aja nolnya 2 di sini ya. Oke. 65 dibagi 12 berapa? 5 ya, karena 5 dikali 12 kan 60 ya. Sisanya 5 ya, 5 dibagi 12. Jadi 50 ya, dibulatin kan ada 01 nih. 50 bagi 12 4 ya. 4 kali 12 kan 48 ya. Masih ada sisa 2. Jadi 20 ya, koma tapi ya. Dijadiin 20 bagi 12 kan 1, berarti ada lanjutannya ya, 54,1 sekian. Nah, yang ada hanya 54%, jadi dibulatkan aja ya. Dibulatkan yang mendekati ya, bulatkan ke bawah ya. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke.